Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan kita bersyukur karena malam ini Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Tentu saja untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga apa yang kita upayakan dalam membaca, memperbaiki dan mengkaji Al-Qur'an senantiasa menambah kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini akan kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Asr. InsyaAllah akan kita kaji setiap ayatnya serta hukum-hukum yang ada di dalamnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baik, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah bersama. Baik, diawali dengan huruf waw, maka mengucapkan huruf waw sesuai dengan makhrajnya syafatain, ya, bibir dihimpun ke depan wa, bukan anteng wa, karena bunyi huruf waw tipis wa. Wal berikutnya ditekan pada huruf lam sukun wal. Namun di dalam menekan huruf lam sukun ini, suara huruf lam tidak boleh putus yang pertama. Contoh, wal asr, wal asr, ya, tidak putus bunyi hurufnya. Yang kedua, tidak boleh tawallud, ya, tawallud ini nyeret atau terpantulkan. Contohnya begini, wal asr, wal dipantulkan. Ini kesalahan yang kedua yang tidak boleh. Lalu bagaimana mengucapkan lam sukun sesuai sifat yang menyertainya, yaitu tawassut, jarayanul juz'i lis-shawt, ada sebagian suara dari bunyi hurufnya yang mengalir. Wan. Nah, jadi tetap jalan bunyi hurufnya, tidak boleh putus atau dipantulkan. Wal asr. Huruf ain hati-hati jangan diucapkan seperti huruf hamzah, bukan wal a, tetapi lunak saja, keluar dari makhraj wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Wal berikutnya shad sukun wal aus. Jadi huruf shad ini memiliki sifat isti'la. Maka huruf yang memiliki sifat isti'la bunyinya selalu tebal. Isti'la itu irtifa'u aqsal lisan ilal hanafil a'la. Ketika mengucapkan shad, ada lidah bagian belakang yang naik ke langit-langit mulut sehingga bunyi shad menjadi tebal. Bells. Ketika disukun tetap terasa tebalnya. Pada ayat ini wal aus tebal, bukan wal as sebagaimana tipisnya huruf sin, ya, huruf shad bunyinya tebal, suaranya naik, ya, aus wal aus. Berikutnya masih ada satu huruf lagi yang terakhir, yaitu huruf ra. Namun huruf ra di sini tidak diucapkan dengan harokatnya,
wal asri. Tidak, karena huruf ra posisinya di akhir ayat waqaf, maka menjadi sukun. Dan huruf ini sukun, maka kita hanya ucapkan sifat hurufnya. Jadi sifat yang dimiliki huruf ra adalah takrir. Irti'adu taraful lisan, bergetarnya ujung lidah. Birti'adan khafiyah, dengan getaran yang lembut, ya. Jadi ra-nya di sini posisinya tafkhim, harus tebal, bergetar dan getarannya tebal. Wal 'asr, as baru getaran saja. Jangan sampai diucapkan wal 'as, getaran pada huruf ra ini hilang. Ya, maka wal 'as. Jadi ra-nya harus tetap terasa. Jangan sampai ra tidak diucapkan. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, cara membaca kalimat pada surat Al-Asr ayat pertama ini seringkali diucapkan secara langsung. Contohnya begini, wal 'asr, ya. Wal 'asr. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Ini kesalahan yang pertama. Wal 'asr, tidak langsung wal 'asr, langsung masuk ke ra. Karena di sini kita sempurnakan terlebih dahulu sifat pada huruf shad, yakni sifat pada huruf shad di sini adalah rakhawah, jarayanul juz'i, jarayanul shawt, ya. Jadi suara huruf ini harus ngalir. Wal 'as, so, si, su, bels, jarayanul shawt, suara hurufnya ngalir. Setelah kita sempurnakan sifat rakhawah pada huruf shad, baru diikuti sifat huruf ra, yaitu takrir, bergetar. Wal 'asr, wal 'asr, as kita alirkan, baru ditutup ra dengan getaran. Wal 'asr, bukan secara langsung. Wal 'asr, ini yang salah. Karena kalau secara langsung berarti seolah-olah shad ini ada bunyi e. Wal 'asr, wal 'asr, ser, kan gitu. As, sempurnakan sifat rakhawah, baru ditutup bergetarnya huruf ra. Saya ulang sekali lagi. Wal 'asr, sekali lagi bersama. Wal 'asr. Baik. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Nun tasydid ada gunnah, ya, atau gunnah musyaddadah, maka ditahan, jangan terburu, ya. Ditahan dan sempurnakan bunyi dengung pada huruf nun ini. Innal kembali berdengung. Ada nun sukun bertemu huruf sin, ikhfa. Ya, jadi nun sukun kita samarkan pada huruf sin dengan berdengung. Dengungnya tipis, ya. Innal jangan tipis saja dengungnya. Innal insana lafi khusr. Sebelum pada sin dan ra, di sini saya ingatkan kembali huruf kha harus ada bunyi dengkur, ya, ngorok, ya, tapi dengkurnya lembut saja, ya. Kha, khi, khu, ada gesekan di tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur. Khu, khusr. Dalam mengucapkan sin dan ra di sini sama sebagaimana ayat yang pertama, yakni kita sempurnakan terlebih dahulu sifat yang dimiliki huruf sin, yaitu hamas, jarayanun nafasi, ada nafas yang mengalir. Yang kedua rakhawah, mengalirnya suara, ya, suara huruf sin.
Khus ini kita alirkan terlebih dahulu, baru ditutup dengan huruf ra dengan sifatnya takrir, bergetar. Saya ulang sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Khus, sempurnakan sin dengan rakhwah, ditutup dengan ra. Sekali lagi tidak dengan langsung. Lafi khusr, khusr, khus ditambah khusr, bukan khusr. Khus, sempurnakan sifat sin baru ditutup ra. Khusr. Baik, sekali lagi bersama. Innal insana lafi khusr. Baik. Sekali lagi ra-nya harus bunyi getarannya. Jangan sampai hilang. Lafi khus, ra-nya hilang ya. Jadi tetap ada bunyi sifat takrir, yaitu getaran pada huruf ra. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bersama. Baik, karena satu ayat yang terakhir ini agak panjang, maka kalau tidak kuat bisa diwaqaf di wa 'amilus shalihat. Kita berhenti di situ. Saya ulang ya, saya contohkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bersama. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik, kalau kita waqaf tidak kuat dan berhenti di situ, wa 'amilus shalihat, ditutup huruf ta, maka taknya harus keluar sifat hamzah. Shalihat, ada nafas yang mengalir. Lalu kita ibtida, kita mengulang kembali dari wa 'amilus wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bersama. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Innal ladzina amanu huruf ain, hati-hati, lunak saja mengucapkannya, keluar dari makhraj wasadul halqi, tengah tenggorokan. Sifatnya tawassul, lunak, tidak kaku seperti hamzah wa a, bukan wa a. Wa 'amilus, ditekan pada huruf shad yang bertasydid ya. Jadi di sini huruf shad memiliki sifat isti'la, bunyinya harus tebal. Okay. Irtifa'u aqsal lisan ilal halaqil a'la, terangkatnya lidah bagian pangkal ke langit-langit mulut sehingga bunyi sha tebal. As-sha wa 'amilus sha tebal bunyinya. Wa 'amilus shalihat, ha bersih, ha bersih, jangan sampai ada keder atau ngorok. Shalihah bersih. Salihati wa mengucapkan huruf waw dihimpun bibir ke depan. Wa tawasaw, so tebalkan huruf shad,
lalu dihimpun bibir ke depan karena ada waw sukun. Bukan sau, bukan watawasau, tetapi watawasau bil haqqi. Ini kalau kita waqaf tadi, kita wasal tadi. Namun kalau di sini benar-benar tidak kuat dan menghendaki waqaf atau berhenti di bil haqq, maka di sini harus kita ucapkan yaitu sifat qalqalah pada huruf qaf. Wa tawassaw bil haqq. Ini ketika kita berhenti di sini maka qaf keluar sifat qalqalah bil haqq. Jadi qalqalah di sini diikuti dengan huruf tasydid. Seandai kata huruf qaf di sini tidak ada tasydid, maka qalqalahnya secara langsung. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqq. Haqq langsung, ya. Tapi karena di sini huruf qaf bertasydid, maka qaf ditekan terlebih dahulu baru diikuti dengan qalqalah. Wa tawassaw bil haqq. Tekanannya lebih nampak karena adanya tasydid di dalam huruf qaf. Tidak langsung wa tawassaw bil haqq. Bil haqq, tekanannya lebih nampak. Baik, sekali lagi coba wa'amilus shalihat berhenti pada bil haqq. Wa'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Baik. Itu kalau waqaf. Kalau kita kuat wasal berarti wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya ingatkan sekali lagi, bil haqqi tidak dipanjangkan, ya. Bukan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qi dibaca pendek. Wa tawassaw bil haqqi wa taqi, wa langsung pada huruf wa. Coba sekali lagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Wa tawassaw bis sabr. Shadnya tasydid ditekan membacanya, lalu ditebalkan karena sifatnya isti'la bil so. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la harus tebal bunyinya. Bil sabr. Berikutnya kita tampakkan sifat qalqalah terlebih dahulu pada huruf ba yang bersukun. Bil sabr. Ya, setelah qalqalah baru ditutup dengan huruf yang terakhir yaitu ra dengan sifatnya takrir, irti'al tarful lisan, getaran pada ujung lidah. Bil sabr. Jangan hanya berhenti pada huruf ba bil sabr, tapi ra-nya hilang, ya. Jadi sempurnakan sifat huruf ba dengan qalqalah, lalu sempurnakan lagi sifat huruf ra bergetar. Namun sekali lagi getarannya di sini tafkhim, ya, tebal. Wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau yang ini langsung huruf ba langsung ke bil sabr secara langsung. Beda dengan ayat ke-1 dan ke-2, tidak secara langsung. Wal 'asr la fi khusr. Karena shad dan sin memiliki sifat rakhawah, jarayanus shaut, mengalirnya bunyi huruf. Sedangkan ayat ketiga huruf ba tidak memiliki sifat rakhawah. Jadi langsung bil sabr. Baik, sekali lagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Sudah kita kaji bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga pada
surah Al-Asr ya. Gini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan.